Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, untuk kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendekatan struktural sastra, di mana dalam mengkaji pasien prosafiksi terdapat beberapa kajian. Dalam kelompok 1 ini yang akan mempresentasikan tentang pendekatan struktural sastra. Tapi sebelum itu, kelompok 1 berpresentasi. Alangkah baiknya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Agni Diana, NPM 194 193. Yang kedua ada Hikmah, NPM 194 10124. Yang ketiga ada Muhammad Fatsari Kidanto, NPM 194 10126. Baik, untuk pendekatan struktural sastra yang akan kami bahas yaitu pengertian strukturalisme sastra menurut para ahli. Ahli yang pertama ada Nurdia Toto pada tahun 2015 yang mengatakan strukturalisme adalah sebuah totalitas yang dibangun secara koherensi oleh berbagai unsur umumnya. Untuk itu menganalisis teks fiksi dapat mengurai karya atas unsur-unsur pembentuknya, yaitu berupa unsur intrinsik. Yang kedua ada Hobbes 1978 dan 17-19 mengatakan bahwa strukturalisme adalah cara berpikir tentang dunia yang dikaitkan dengan persepsi dan deskripsi struktur. Pada akhirnya dunia ini lebih tersusun dari hubungan-hubungan daripada itu sendiri. Dalam kesatuan hubungan itu, setiap unsur tidak memiliki makna sendiri-sendiri kecuali dalam hubungan dengan unsur lain, sesuai dengan posisinya di dalam keseluruhan struktural tersebut. Lalu untuk pembahasan selanjutnya ada konsep dasar pendekatan struktural dijelaskan oleh Semi 1990 pada halaman 67. Pendekatan struktural dibagi menjadi 7 penjelasan. Untuk mempermudah penjelasan tersebut, yang pertama yaitu karya sastra dipandang dan digunakan sebagai sebuah sosok yang berdiri sendiri yaitu mempunyai dunia sendiri, mempunyai rangka dan bentuknya sendiri. Yang kedua, memberikan penilaian terhadap keselarasan dan keharmonisan semua komponen membentuk keseluruhan struktur. Jadi ini lebih keseluruhannya akan bermakna dan bernilai estetik. Lalu yang ketiga, memberikan penilaian terhadap keberhasilan penulis, lalu menjalin hubungan isi dan bentuk yang harmonis, karena jalinan isi dan bentuk merupakan hal penting dalam menentukan mutu sebuah karya sastra. Lalu yang keempat, pendekatan ini menghendaki adanya analisis yang objektif, sehingga perlu dikaji dan diteliti setiap unsurnya. Unsur ini yaitu unsur intrinsik, unsur yang di dalam karya sastra itu sendiri. Yang kelima ada pendekatan struktural, berusaha berapa adil terhadap karya sastra dengan hanya menganalisis karya sastra tanpa mengikut sertakan hal-hal lain di luar karya sastra tersebut. Lalu yang keenam ada isi dalam kajian struktural, isinya berupa persoalan pemikiran, falsafah, serta pusat pemisahan tema. Bentuknya yaitu berupa alur atau plot, bahwa sistem menulis dan perangkat perwajaan sebagai karya tulis. Peneliti boleh melakukan analisis komponen yang ringan. Ada satu konsep dasar yang menjadi ciri khas dari teori struktural sastra, yaitu bahwa anggapan tentang dirinya sendiri, karya-karya itu merupakan suatu struktur yang otonom yang dapat dipahami sebagai kesatuan yang bulat untuk membangun unsur-unsur di dalam karya sastra itu tanpa mensangkut pautkan unsur di luar dari karya sastra itu. Jadi pembaca akan lebih memahami tentang isi di dalam karya sastra, terlepas dari latar belakang sejarah, lepas dari diri dan niat penulis, dan lepas pula dari efek pada pembacanya. Disampaikan dalam TU 1983-80. Lalu untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya,
Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang selanjutnya yaitu struktural intrinsik sastra. Analisis struktur intrinsik ini dibatasi pada yang pertama yaitu tema. Nah, menurut Stanton dalam bukunya Sugihastuti dan Irsad tahun 2007 halaman 36 mendefinisikan tema adalah aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia. Analisis tema ini dimaksudkan mencari informasi gagasan cerita sekaligus memahami makna cerita. Yang kedua yaitu alur atau plot. Foster pada tahun 2006 halaman 61 menyatakan a plot is also a narrative of event defiling on causality. Artinya juga merupakan narasi peristiwa perkenannya jatuh pada kausalitas. Analisis plot dimaksudkan mencari informasi dengan peristiwa yang dialami tokoh utama secara kausalitas. Yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Nurgiantoro pada tahun 2013 halaman 249 mengungkapkan tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca. Dalam hal ini, pengarang menggambarkan tokoh cerita sebagai media pengungkapkan realitas kehidupan manusia. Analisis tokoh dan penokohan pada tokoh utama sebagai tokoh sentral dan dalam cerita berkenaan dengan aktualisasi diri. Yang keempat yaitu latar. Stanton dalam bukunya Sugihastuti dan Irsad pada tahun 2007 halaman 35 mendefinisikan latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita berupa tempat, waktu-waktu tertentu, dan masyarakat tertentu. Analisis latar ini dimaksudkan mencari informasi yang berkenaan dengan keterangan tempat, waktu, sosial budaya, dan mempengaruhi perkembangan karakter tokoh. Selanjutnya yang D yaitu kelemahan struktural intrinsik sastra. Di sini kelemahan struktural intrinsik sastra ada dua. Yang pertama, melepaskan karya sastra dari latar belakang sejarahnya. Dua, mengasingkan karya sastra dari relevansi sosial budayanya. Menurut TU 1983 halaman 140. Akibatnya, berbagai kelemahan itulah kemudian para kritikus mengembangkan model-model pendekatan lain sebagai reaksi strukturalisme, misalnya semiotik. Selanjutnya yang E yaitu kesimpulan. Analisis struktural bukanlah penjumlahan anasir-anasirnya, melainkan yang penting adalah sumbangan apa yang diberikan oleh semua anasir pada keterjalinannya. TU 1983 halaman 135 sampai 136. Sedangkan menurut TU 1983 halaman 6, ia berpendapat bahwa bagaimanapun juga analisis struktur merupakan tugas prioritas bagi seorang peneliti sastra sebelum ia melangkah pada hal-hal lain. Hal itu berdasarkan anggapan bahwa pada dasarnya karya sastra merupakan dunia dalam kata. Dresden dalam TU 1983 halaman 135 yang mempunyai makna bahwa intrinsik yang hanya dapat digali dari karya itu sendiri.